Masjid Al-Aqsa bukan sekedar bangunan tua dari batu dan kayu. Ia adalah simbol, saksi bisu dari sejarah panjang tiga agama besar di dunia. Namun kini, masjid yang suci bagi lebih dari 1,8 miliar umat muslim di seluruh dunia terancam ambruk. Ini adalah bagian dari upaya untuk meyahudisasi landmark bersejarah dan juga Islam di Yerusalem. Kata meyahudisasi atau Judaization bukan istilah baru. Selama beberapa dekade terakhir, Israel memang dituduh melakukan upaya sistematis untuk mengubah identitas historis dari Yerusalem. Dari kota multikultural, penuh warisan Islam dan juga Kristen menjadi kota Yahudi. Jika fondasi Al-Aqsa benar-benar retak, maka itu bukan hanya keruntuhan sebuah bangunan. Itu adalah keruntuhan simbol perjuangan, sejarah, dan identitas umat Islam di jantung dunia. Masjid Al-Aqsa bukan sekedar bangunan tua dari batu dan kayu. Ia adalah simbol, saksi bisu dari sejarah panjang tiga agama besar di dunia. Namun kini, masjid yang suci bagi lebih dari 1,8 miliar umat muslim di seluruh dunia terancam ambruk. Sebuah peringatan mendesak datang dari Gubernur Yerusalem. Peringatan bahwa struktur di bawah Masjid Al-Aqsa mungkin tidak akan bertahan lama. Bukan karena usia, tapi karena tangan-tangan manusia yang menggali bumi di bawahnya. Peringatan tersebut disampaikan Penasihat Gubernur Yerusalem, Maruf Al-Rifai, yang menyebut aktivitas penggalian lama dan baru masih berlanjut tepat di bawah kompleks masjid. Laporan ini disiarkan oleh kantor berita Palestina Wafa. Mereka mengutip pernyataan Penasihat Kegubernuran Yerusalem, Maruf Al-Rifai. Al-Rifai memperingatkan bahwa penggalian intensif yang dilakukan oleh Israel di sekitar kawasan Masjid Al-Aqsa di bawah kota tua Yerusalem telah mencapai titik berbahaya. Ini bukan sekedar proyek arkeologi, kata Al-Rifai. Ini adalah bagian dari upaya untuk meyahudisasi landmark bersejarah dan juga Islam di Yerusalem. Kata meyahudisasi atau Judaization bukan istilah baru. Selama beberapa dekade terakhir, Israel memang dituduh melakukan upaya sistematis untuk mengubah identitas historis dari Yerusalem. Dari kota multikultural, penuh warisan Islam dan juga Kristen menjadi kota Yahudi. Sepenuhnya. Terowongan itu dibuat menyerupai jalur berpola dinding batu dan memanfaatkan saluran air kuno yang telah dikeringkan. Lalu diubah menjadi museum, sinagog, hingga jalur wisata. Dan salah satu caranya adalah dengan menggali di bawah tanah Yerusalem, terbentang jaringan terowongan panjang dan rumit. Israel menyebutnya City of David Project, proyek arkeologi besar yang konon bertujuan untuk mengungkap sejarah masa lalu, kota dari Raja Daud bagi mereka. Namun bagi banyak warga Palestina itu hanyalah kedok untuk membangun terowongan yang menghubungkan kawasan Yahudi dengan area bawah Masjid Al-Aqsa. Sebagian terowongan ini dulunya hanyalah jalur air bersejarah, namun kini telah diubah menjadi museum, sinagog, bahkan jalur wisata Yahudi. Salah satunya yang dikenal sebagai Pasar Jabbana kini telah menjadi koridor wisata baru, tepat di bawah kompleks Al-Aqsa. Masalahnya, setiap penggalian berarti ada tanah yang bergeser, dan setiap tanah yang bergeser berarti ada fondasi yang melemah. Fondasi yang menopang Al-Aqsa, masjid yang telah berdiri kokoh lebih dari 1.300 tahun, Al-Rifai memperingatkan bahwa penggalian itu bisa menghancurkan rumah-rumah bersejarah, sekolah-sekolah kuno, bahkan mengancam kestabilan struktur Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan yang lebih mengkhawatirkan, semua itu dilakukan tanpa metodologi ilmiah yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa pengawasan internasional. Israel berdalih, ini hanyalah proyek arkeologi.
Namun banyak pihak percaya ini adalah langkah politik yang disamarkan sebagai penelitian bersejarah. Langkah untuk menghapus identitas Islam dari kota tua dan menanamkan narasi baru bahwa Yerusalem adalah milik Yahudi sejak awal. Al-Rifai menyebutnya sebagai bagian dari proyek politik jangka panjang, proyek yang bertujuan untuk meyahudikan Yerusalem secara perlahan, dengan menggali, mengganti, lalu menulis ulang sejarah. Bayangkan, di bawah lantai tempat para jamaah bersujud setiap hari ada terowongan-terowongan besar yang terus digali. Dinding batu kuno yang menopang sejarah Islam perlahan dilemahkan, dan di atasnya umat muslim terus beribadah tanpa tahu apa yang sedang terjadi di bawah kaki mereka. Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam ini kini berada di ambang bahaya. Bahaya yang tak datang dari bom atau peluru, tapi dari galian-galian senyap yang terus merambat ke bawah tanahnya. Jika fondasi Al-Aqsa benar-benar retak, maka itu bukan hanya keruntuhan sebuah bangunan. Itu adalah keruntuhan simbol perjuangan, sejarah, dan identitas umat Islam di jantung dunia. Di balik proyek yang disebut arkeologi, tersimpan pertarungan makna. Siapa yang berhak menulis ulang sejarah Yerusalem? Siapa yang berhak menentukan masa depan tanah suci itu? Masjid Al-Aqsa mungkin masih berdiri hari ini. Namun pertanyaannya, sampai kapan? Apakah dunia akan menunggu sampai kubah emasnya runtuh, baru menyadari bahwa Yerusalem telah kehilangan jiwanya? Ataukah masih ada yang peduli sebelum fondasi terakhir dari sejarah Islam itu benar-benar hilang ditelan tanah?